Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio suara Al-Iman, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam yang telah dikucurkan kepada kita, terutama nikmat keimanan, nikmat hidayah dan pertolongan, nikmat dilapangkan hati kita, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah, insyaallah masih melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa, karya besar dari imam besar Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang jihad dalam memerangi musuh bebuyutan kita, yaitu syaitan. Dan dijelaskan bagaimana sengitnya, yaitu ambisi dari syaitan dalam memerangi kita. Dan dijelaskan juga bahwasanya di antara senjata ampuh syaitan untuk mencelakai manusia, dalam tanda kutip, yaitu dalam urusan agama, dan ini hal yang paling penting bagi mereka, yaitu kadang-kadang kita ini yang membantu mereka untuk memerangi kita sendiri, yaitu dengan cara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bagaimana ternyata maksiat ini, maksiat yang kita lakukan, justru senjata yang paling ampuh yang secara sengaja atau tidak kita berikan kepada musuh kita untuk menyerang balik kepada kita. Nah, berikut ini melanjutkan pembahasan tersebut tentang salah satu bahaya yang sangat besar dari kemaksiatan ketika dilakukan oleh seorang hamba. Beliau mengatakan di sini, wa min uqubatiha, di antara hukuman karena maksiat, annaha tunsil abda nafsahu, maksiat itu membuat hamba melupakan dirinya, yaitu dia lalai terhadap dirinya. Dia tidak lagi memperhatikan kemaslahatan untuk dirinya. Wa idza nasiya nafsahu ahmalahu wa afsada ahmalaha wa afsada wa ahlakaha. Dan seseorang itu apabila telah melupakan dirinya, maka dia telah menghinakan dirinya sendiri, merusaknya dan membinasakannya. Wal iyadu billah. Jadi bukan perkara yang gampang, di mana ketika kita itu lupa terhadap diri kita, maka ini akan membuat kita merendahkan diri kita sendiri, membuat kita merusak diri kita sendiri, dan kita sendiri yang telah membinasakan diri kita. Kapan? Sekali lagi,
ketika kita melupakan diri kita sendiri. Baik. Fa'in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa yansal abdu nafsahu? Bagaimana seorang itu melupakan dirinya? Artinya, kapan sih orang itu melupakan dirinya? Apa sih makna lupa? Begitu. Apa sih makna orang itu lupa pada dirinya? Ya, apakah sekedar tidak sadar? Wa idza nasiya nafsahu fa ayu shay'in yadhkur. Karena apabila seorang itu lupa terhadap dirinya, maka apa yang dia ingat? Begitu maksudnya. Orang itu kalau apakah makna lupa itu tidak ingat gitu maksudnya. Sebab kalau begitu ketika manusia, sebab yang paling diingat oleh seorang itu nomor satu adalah dirinya. Nah, oleh karena itu ketika orang itu lupa terhadap dirinya, maka apalagi yang dia ingat? Wa ma makna nisyani nafsahu. Lalu apa sih makna dan maksud seorang itu melupakan dirinya? Nah, ini penting. Beliau akan menjelaskan di sini tentang maksud dari hamba melupakan dirinya sendiri. Qila, maka jawablah, na'am yansa nafsahu a'dhama nisyanin. Iya, betul. Seorang itu bisa melupakan dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya lupa. Seorang itu bisa melupakan dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya lupa. Qala Allahu al-'azimu. Allah Ta'ala yang Maha Agung berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, pertama Allah Ta'ala melarang agar kita tidak melupakan Allah, yaitu tidak melupakan hukum-hukum Allah Ta'ala, tidak melalaikan syariatnya, tidak melalaikan perintahnya, ya, tidak menerjang larangan-larangannya. Ini makna larangan Allah untuk melupakan Allah. Kalau seorang melupakan Allah, maka Allah sebutkan akibatnya adalah Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Apa makna Allah Ta'ala membuat hamba itu lupa terhadap diri mereka? Atau apa maksud seorang hamba itu lupa terhadap diri mereka dalam ayat ini? Allah jelaskan pada potongan dari ayat ini, potongan terakhir dari ayat ini. Ulaika humul fasikun, yaitu mereka orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Jadi di ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya nanti Allah akan membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri, yaitu orang fasik, orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dan orang yang suka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna orang itu melupakan Allah Ta'ala. Lalu di sini beliau berkata lagi, falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum fa'ansahum anfusahum. Ketika mereka itu melupakan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melupakan mereka dan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, nasullaha fanasiyahum.
Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Maka Allah Ta'ala menghukum mereka, yaitu orang-orang yang lupa kepada Allah, dengan 2 hukuman. Yang pertama, annahu subhanahu nasiyahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan mereka. Yang kedua, annahu ansahu nafsahu. Allah membuat dia lupa terhadap diri sendiri. Jadi ini hukumannya. Ketika kita wal-iyadu billah melupakan Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, sengaja meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, sengaja menerjang yang Allah haramkan, ya, maka ketika itu kita telah melupakan Allah. Maka balasannya adalah 2. Wal-iyadu billah. Allah melupakan kita dan Allah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Baik. Lalu apa makna hamba itu, atau Allah Ta'ala melupakan hamba tersebut? Dan apa makna Allah membuat dia lupa terhadap diri sendiri? Di sini dikatakan, nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa taqallihi anhu wa ida'atuhu. Lupanya Allah kepada seseorang, yaitu Allah Ta'ala menghinakan dia, meninggalkan dia, mengasingkan dia, dan menyia-nyiakan dia. Waliyahdubillah. Waliyahdubillah. Siapa lagi yang dapat menolongnya kalau Allah Ta'ala tidak menolongnya? Siapa lagi yang dapat mendukungnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkannya? Siapa yang dapat memuliakan dia bila Allah Ta'ala menghinakannya? Maka ini adalah hukuman yang sangat pedih, ya, pedih, yang kita harus khawatir hal itu menimpa diri kita. Oleh karena itu beliau di sini mengatakan keadaan orang yang seperti ini, al-halaku adana ilaihi minal yadi lil fami. Maka dalam keadaan ini, kebinasaan bagi dia itu lebih dekat daripada dekatnya tangan ke mulut. Daripada dekatnya tangan ke mulut. Waliyahdubillah. Ini makna Allah melupakan hamba. Wa amma insa'uhu nafsahu. Adapun makna Allah membuat dia melupakan dirinya sendiri, artinya insa'uhu lihududihal aliyah. Allah membuat dia lupa terhadap bagiannya yang tinggi, yaitu bagiannya dalam kehidupan akhirat, berupa surga, kemaslahatannya, kebahagiaannya di akhirat. Wa asbabi sa'adatiha wa falaiha wa salahiha wa ma taqlubi nafsuhu. Dan membuat dia lupa terhadap sebab-sebab kebahagiaan dia, kemenangan dia, kebaikan dia, dan sebab-sebab yang membuat dirinya sempurna. Waliyadu billah. Bagaimana orang ini bisa mulia? Bagaimana orang ini bisa mendapatkan kebahagiaannya, bisa mendapatkan kemenangannya, sementara dia lupa dengan sebab-sebabnya. Dia tidak lagi memberikan dan mementingkan sebab-sebab kebahagiaannya, sebab-sebab kemenangannya. Waliyadzubillah. Yunsihi dzalika jami'ahu. Allah membuat dia lupa itu semuanya. Fala yukhtirhu bibalihi. Allah membuat dia tidak sampai tidak terlintas pada benaknya. Wala yaj'aluhu ala dzikrihi. Sampai dia tidak mengingatnya. Wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fihi. Tidak pula Allah Ta'ala membuat itu ada
dalam kepentingannya sehingga dia menginginkannya. Fa innahu la yamurru bibali hatta yaqsidahu wa yu'siruhu. Sebab itu tidaklah terlintas pada benaknya kecuali apabila sampai dia benar-benar mendatanginya dan mendahulukannya di atas yang lainnya. Jadi lebih berat lagi posisinya. Waliyadzubillah. Ini makna Allah Ta'ala membuat hamba lupa terhadap dirinya. Di sini Syekh menjelaskan, ketika Allah Ta'ala membuat hamba itu lupa terhadap dirinya, yaitu hamba ini lupa dengan urusan akhirat. Dia hanya sibuk dengan mikirin maksiat duniawiyah yang dia lakukan. Hanya urusan dunia saja. Sudah lupa lagi dengan bagiannya untuk kebahagiaan akhiratnya. Dia pun melupakan sebab-sebab kebahagiaan akhirat. Lupa untuk beribadah kepada Allah. Lupa untuk berbuat kebajikan. Lupa untuk beramal soleh. Tidak terbetik di hatinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan urusan duniawi saja. Dipenuhi dengan maksiat-maksiat saja. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Maka orang yang seperti ini sangat dekat sekali dengan kebinasaannya. Bahkan ketika itu dia sudah binasa. Dan beliau menjelaskan ketika dalam keadaan ini, maka seorang sampai-sampai tidak terbetik untuk melakukan kebaikan. Dalam hatinya pun tidak ada terbetik untuk melakukan satu kebaikan. Kecuali dia benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dan memprioritaskan ketaatan tersebut. Jadi harus ada usaha. Hanya untuk menyadarkan dirinya tentang hal dan perkara yang lebih bermanfaat bagi dia, yaitu urusan akhiratnya. Lalu disebutkan lagi di sini, wa aidan fayunsihi uyuba nafsihi wa nafsaha wa afatiha. Dan juga Allah membuat dia lupa terhadap aib-aib dirinya dan kekurangan-kekurangannya serta kerusakan-kerusakan pada dirinya sendiri. Sehingga tidak terbetik dalam hatinya untuk menghilangkannya dan untuk memperbaikinya. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Orang ini banyak keburukannya, banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Tetapi karena maksiat tadi, maka Allah melupakan dia. Sehingga Allah Ta'ala membuat dia lupa dengan kekurangan-kekurangannya. Sehingga tidak terbetik bagi dia untuk memperbaikinya. Untuk menghilangkan aib-aib yang ada pada dirinya. Dikatakan juga di sini, wa aidan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamaha. Dan juga membuat dia lupa terhadap penyakit-penyakit dirinya sendiri dan hatinya serta penyakit-penyakit dan kerusakan-kerusakan pada dirinya sendiri. Fala yakhtur biqalbihi mudawatuha, sehingga tidak terbesit di dalam hatinya untuk mengobatinya. Wala sa'yu fi izalati ilaliya wa amradiha allati ta'ulu bihi ilal fasad wal halak. Dan dia sehingga karena dia lupa, dia pun tidak ada usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Padahal penyakit-penyakit tersebut akan membuat dia ke jurang kerusakan dan kebinasaan. Alhamdulillah. Sehingga dia ini seperti apa? Seperti seorang yang sakit. Ya, dia orang yang sakit kronis. Ya, sakit kronis. Penyakitnya adalah penyakit yang membahayakan. Tapi dia tidak merasakan penyakitnya tersebut.
dia tidak merasakan adanya penyakit, dia tidak menyadari adanya penyakit kronis yang sangat membahayakan ini pada dirinya. Sehingga apa? Tidak terbesit di hatinya untuk mengobatinya. Tidak terbesit di hatinya untuk mengobatinya. Tentu ini keadaan yang sangat membahayakan. Maka lalu kata beliau di sini, wa hada min a'dhamil uqubati al-'amul khas. Ini adalah merupakan hukuman yang paling besar, baik secara umum ataupun secara khusus. Subhanallah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini, saudaraku rahimakumullah, bahwa hukuman Allah di dunia, ujian atau musibah yang paling besar yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba di dunia ini adalah ketika hamba itu melupakan dan melalaikan dirinya sendiri. Ini musibah yang paling besar. Sakit, iya betul musibah. Gagal usaha, iya musibah. Tapi bukanlah musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar itu tatkala kita itu lupa dan lalai dengan urusan-urusan akhirat kita. Kita itu lupa dan lalai, tidak sadar dengan kekurangan, dengan aib, dengan dosa yang ada pada kita. Sehingga kita tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Tidak ada usaha untuk menyembuhkannya. Lupa untuk istighfar, lupa untuk bertobat, lupa untuk kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus dan menggugurkan kekurangan dan maksiat serta keburukan-keburukan tadi. Inilah musibah yang paling besar yang ditimpa seseorang dalam kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan di sini, fa ayyu uqubatin a'dhamu min uqubati man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Hukuman apalagi yang lebih besar dari hukuman yang diberikan kepada seseorang sehingga dia menghinakan dirinya sendiri, wa nasiya masalihaha wa da'aha wa dawa'aha. Ya, dan dia melupakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak sadar dengan penyakitnya. Dia lupa untuk mengobatinya. Wa asbaba sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyah fi na'imil muqim. Dan dia melupakan untuk melakukan sebab-sebab kebahagiaan dia, kemenangan, kebaikan, dan kehidupannya yang abadi dalam nikmat yang panjang. Maka siapa orang yang lebih menderita sebenarnya dengan musibah yang ditimpakan kepada dia dibandingkan dengan musibah yang ditimpakan pada orang ini? Lihat, dia banyak dosa, banyak maksiat. Tidak ada dia melakukan ketaatan. Tapi meskipun demikian, dia tidak pernah bersedih. Dia tidak pernah ada keinginan untuk taubat. Karena dia tidak menyadari dosa-dosanya. Dia tidak menyadari besarnya ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah kepadanya. Dia tidak sadar, dia lalai dengan bahaya maksiat-maksiat karena dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terus dengan kemaksiatannya, terus dengan kelalaiannya, tapi dia tidak sadar dengan keadaannya tersebut. Maka tentu ini adalah keadaan yang paling buruk, musibah yang paling besar yang ditimpakan kepada seseorang, wal iyadzubillah. Lalu beliau mengatakan lagi di sini,
Wa man ta'ammala hadzal mawdi'a tabayyana lahu anna aktsara hadzal khalqi qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha a'dha'u haddaha min Allah. Dan barang siapa mau merenungkan keadaan dan permasalahan seperti ini, maka dia akan mengetahui bahwa mayoritas manusia telah melupakan diri mereka sendiri dengan sebenarnya, telah melalaikan dirinya sendiri dan menyia-nyiakan bagian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya bagian dari Allah, bagian berupa kebahagiaan, khususnya kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dia lupa dan menyia-nyiakan bagian akhiratnya. Wa ba'uha rakhisatan bi thamanin bakhsin bai'al ghubni. Dia menjualnya ya dengan harga murah. Ya, dengan harga yang murah. Wa inna ma yadhhar lahum hadza indal maut. Dan mereka baru sadar ketika sudah mati. Dia baru sadar ketika sudah menjelang dia mati, baru sadar bahwasanya selama hidupnya di dunia dia telah menyia-nyiakan diri mereka sendiri. Dia menyia-nyiakan bagian yang disiapkan oleh Allah SWT. Dia baru sadar bahwasanya bagian yang sangat tinggi yang disediakan oleh Allah telah dia jual untuk mendapatkan kenikmatan dunia sesaat, yang kenikmatan yang remeh, yang sepele, yang sangat sedikit, tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang telah dia jual. Wa yadhhar hadza kullu dhuhur yaumil qiyamah. Yaumat taghabun. Baru semua itu semakin tampak jelas bagi dia pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Yauma yadhharu lil 'abdi annahu gubina fil 'aqdi alladhi aqadahu li nafsihi fi hadzal dar. Di mana di hari itu setiap hamba benar-benar akan melihat dengan nyata bahwasannya dia telah ditipu. Dia adalah orang yang dungu ketika berakad dengan dirinya dalam kehidupan ini. Wattijara allati tajra fi ma'adihi, dan dalam perdagangan atau niaga yang dia lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Nyesal dia. Fa inna kulla ahadin yattajir fi hadhihi dunya li akhirati. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah, bahwasannya setiap orang itu dia itu yattajir. Sesungguhnya di dunia mereka itu adalah yattajir, berniaga, melakukan perdagangan, melakukan jual beli transaksi untuk urusan akhiratnya. Ya, semua kita hidup di dunia ini tak lain adalah sifatnya untuk melakukan niaga, melakukan transaksi. Ya, ujung-ujungnya adalah untuk akhirat kita. Maka jangan sampai bagian kita yang besar, yang abadi, yang kekal, berupa kenikmatan akhirat, kita tukar hanya dengan kenikmatan dunia yang saat. Justru sebaliknya, kehidupan kita di dunia ini berupa umur kita, harta kita, kesehatan kita, ilmu kita, ya, kesungguhan kita jadikan dia, kita tukar dia, ya, untuk mendapatkan bagian yang besar, bagian yang kekal abadi, berupa kebahagiaan akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik.
Fal khasiruna alladziina ya'taqiduna annahum ahlur ribahi wal kasbi istarau al hayatad dunya wa haddahum fiha wa laddatihim bil akhirah wa haddihim fiha. Orang, kata beliau, orang yang merugi yaitu orang yang meyakini bahwasanya dia itu akan mendapatkan keuntungan. Mereka membeli kehidupan dunia. Ya, mereka membeli kehidupan dunia serta kelezatan-kelezatannya, kenikmatan-kenikmatannya, dengan dia menjual akhirat dan bagian akhiratnya. Ini keliru, saudaraku rahimakumullah. Ini hakikatnya orang yang rugi. Ketika orang itu yakin, ya, merasa telah beruntung ketika dia membeli urusan dunianya, membeli dunia, kelezatan dunia dengan cara menjual akhiratnya. Yaitu orang yang hanya memikirkan dunia, lupa dengan kebahagiaan untuk akhiratnya. Fa'adhabu thayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Maka sesungguhnya orang ini telah menghilangkan semua manfaat, semua kebaikan, semua kebahagiaannya sudah habis. Mereka membuangnya ketika dalam kehidupan dunia. Wastamta'u biha. Mereka hanya bersenang-senang dengan dunia. Waradu biha. Mereka ridha terhadap dunia. Watma'annu ilaiha. Mereka merasa tenang, merasa nyaman dengan dunianya. Wa kana sa'yum li tahsiliha. Usahanya, kesibukannya, waktu dan umurnya habis untuk hanya mendapatkan dunia, mengumpulkannya. Faba'u wastaru wattajaru waba'u ajilan bi'ajilin. Mereka menjual, mereka membeli, mereka berniaga, mereka menjual. Apa yang dijual? Ajilan, yaitu mereka membeli, menjual itu dan membeli. Apa yang mereka dapatkan? Ajil, yang disegerakan, yaitu dunia, dengan cara menjual, yaitu al-ajil, yaitu yang akan datang, yaitu berupa kenikmatan akhirat. Wa ghaiban binajiz. Mereka menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang kelihatan. Sambil mereka berkata, hadza huwal hasmu. Inilah yang pasti. Nah, lihat orang-orang ini. Jadi ada orang-orang itu, saudaraku. Ya, dia ini mengira telah mendapatkan untung. Telah mendapatkan untung. Telah mendapatkan laba dalam niaganya ketika dia berhasil mengumpulkan dunia, mengumpulkan kekayaan dunia, meskipun harus melupakan akhirat, meskipun harus menjual akhiratnya. Mereka lupa. Sambil mereka mengatakan bahwasannya perdagangan yang menguntungkan itu adalah yang cash, bukan yang dibayar tunda. Itu kata mereka. Ya, perdagangan yang untung itu kata mereka adalah perdagangan yang yang barangnya kelihatan, ada langsung. Bukan barangnya yang goib, yang belum ada, belum kelihatan. Nah, ini prinsip mereka. Ini prinsip mereka. Mereka mengatakan, kaifa abi'u hadiran nakdan musyahadan fi hadad dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghairi hadi. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin saya mau menjual yang ada sekarang, cash, langsung, kelihatan barangnya dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Bighaibin.
dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nasi'atan, baru dibayarnya nanti. Baru dibayarnya nanti. Fi darin ukhra ghairi hadza. Di negeri yang lain selain negeri ini. Selain negeri ini. Ini perkataan mereka. Sebenarnya prinsip ini ada benarnya. Yaitu apabila dikaitkan dengan yaitu perdagangan mereka antara mereka. Sesama mereka. Ya, kenapa? Karena makhluk itu bisa jadi lupa, bisa jadi ingkar, bisa jadi. Tetapi dalam urusan ini beda. Dalam urusan ini beda. Sebab kita berniaganya bukan sesama antara kita. Tapi niaga kita adalah dengan Allah Ta'ala. Yang tidak pernah lupa. Tidak pernah mengingkari janjinya. Tentu berbeda keadaannya. Oleh karena itu orang yang semacam ini. Yang menyamakan antara niaga dia dengan Allah. Seperti niaga dia dengan sesama antara mereka, itu seorang yang lemah imannya. Dikatakan di sini, wa yandammu ila dzalika dhaful iman wa quwwatu da'i syahawat wa mahabbatul ajilah wa tashabbuh bi banil jinsi. Katanya, maka terkumpullah maka apabila terkumpul ya, apabila ditambah lagi dengan lemahnya iman, ditambah juga dengan besarnya syahwat dan besarnya cinta kepada dunia serta gaya hidup yang mengikuti orang-orangnya, fa aksarul khalqi fi hadhihi tijarah al-khasirah allati qala wa ta'ala fi alaiha. Maka sesungguhnya mayoritas dan kebanyakan manusia itu masuk dalam jenis perdagangan yang merugikan ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan dan kebahagiaan akhirat. Allah mencela mereka dan mengancam mereka, fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Maka tidak akan diringankan dari mereka azab bagi mereka dan mereka tidak akan ditolong. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan kepada orang-orang macam ini, Allah mencela mereka, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan laba perdagangan mereka ini. Artinya perdagangan mereka pasti rugi. Wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini, ikhwani fillah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari golongan jenis ini. Ketika kelak di hari kiamat. Ya, ketika kelak di hari kiamat. Maka jelas bagi mereka ketika itu kedunguan mereka. Baru mereka sadar kedunguan yang mereka lakukan dalam niaga ini. Yaitu ketika mereka hidup di dunia. Maka tidak ada yang mereka rasakan ketika itu kecuali berbagai macam penyesalan dan kerugian. Adapun orang-orang yang beruntung, di sini beliau mengatakan, fa innahum ba'u faniyan bibakin. Mereka yang menjual sesuatu yang fana dengan yang kekal. Wa khasisan binafisin,
Mereka menjual yang tidak berharga dengan sesuatu yang berharga. Wa haqiran bi'adamin, menjual yang hakir, ya, yang remeh untuk mendapatkan yang besar. Ini hakikatnya. Maka orang yang beruntung di antara kita adalah orang yang menjual dunia kita. Apa sih maksud dunia kita ini? Dunia kita ini semua yang kita miliki di dunia ini. Ya, umur yang paling penting. Umur kita, harta kita, kesehatan kita, penglihatan, pendengaran, akal kita, ilmu kita kalau kita diberikan ilmu. Ini semua adalah dunia kita. Kita yang beruntung dalam dunia ini, dalam niaga ini adalah ketika kita menjualnya kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan akhirat. Yaitu dengan mengorbankannya. Kita jadikan semuanya ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Dengan kita menjual seluruh dunia kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kita jadikan seluruh dunia kita ini tunduk kepada Allah. Terikat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampingkan kesenangan-kesenangan ketika kesenangan itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dicari adalah bagaimana Allah ridho kepada kita. Ini makna kita jual dunia kita kepada Allah untuk mendapatkan akhirat, kebahagiaan akhirat. Kalau mereka berkata, sambil mereka berkata, ini orang yang beruntung, mereka berkata ketika dia bertijarah dengan dunia mereka, ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a haddana min Allah Ta'ala wa dal akhirati biha. Sumpah. Mereka berkata, seberapa besar sih kadar dunia ini dari awal diciptakan sampai nanti akhir hari kiamat, sehingga kita rela menjual bagian kita yang Allah sediakan, ya, dan kita menjual kebahagiaan negeri akhirat hanya dengan dunia ini. Subhanallah, ini ucapannya. Seolah-olah dia mengatakan, seandainya saya hidup di dunia ini dari awal diciptakan dunia sampai hari kiamat, sama sekali saya tidak akan ridho dengan kenikmatan dunia ini bila membuat saya kehilangan kenikmatan akhirat. Ini seandainya hidup sepanjang dunia, sepanjang umur dunia ini. Toh umur kita berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, itu umurnya. Aktifnya berapa? Aktifnya berapa? Ketika balik. Ya. Itu orang ketika apabila dia taat dari saat balik. Tapi ada orang yang ketika kecil maksiat. Kapan dia tobatnya? Kapan dia tobat? Kapan dia hijrah? Ketika 30 tahun? Ada. 40 tahun? Ada. Bahkan ada orang yang hijrah ketika sudah 60 tahun, bahkan melebihi itu. Berarti cuma berapa tahun? Berapa tahun? Nah, maka sesungguhnya dalam ketika diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, maka jangan ragu kita. Jangan ragu kita untuk mengorbankan dunia kita ini dalam untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang di sisi Allah Ta'ala, dengan kita menjadikannya, mengabdikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentauhidkannya, dengan hanya menyembahnya semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka inilah keberuntungan yang sebenarnya. Inilah kebahagiaan serta keberuntungan yang besar dalam tijarah atau niaga dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua taufiknya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.